Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 2 tahun 2026. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Darsus Samin atau Dars 8, yaitu analisis lengkap fi'il madi dan damir. Nah, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Arab 2 yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Faisal SPDI MPD. Ya, untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang tabel konjungsi dasar untuk penggunaan fi'il madi. Oke, untuk bagian pertamanya tunggai laki-laki, yang mana contoh kalimatnya itu untuk tunggal atau mufrad. Di situ tuliskan Hamidun zahaba, yang artinya Hamid telah pergi. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, di situ contoh kalimatnya di situ ditunjukkan Hamidun wa Hasimun wa Aliyun zahabu, yang artinya Hamid, Hashim, dan Ali telah pergi. Untuk gaib perempuan, di situ contoh kalimatnya Aminatun zahabtu, yang artinya Aminah telah pergi. Untuk bentuk kalimat jamaknya, pada tabel itu dituliskan Aminatun wa Zainabu wa Maryamu zahabna, yang artinya Aminah, Zainab, dan Maryam telah pergi. Oke, untuk muktab laki-laki, untuk tunggalnya dia anta zahabta, artinya kamu laki-laki telah pergi. Untuk bentuk jamaknya antum zahabtum, artinya kalian laki-laki telah pergi. Oke, maaf diralat sedikit tadi. Untuk tunggalnya tadi itu anta zahabta, artinya kamu telah pergi ya. Minta maaf. Untuk muktabah perempuan anti zahabti, contoh tunggalnya, yang artinya kamu telah pergi. Sedangkan dalam bentuk jamaknya antuna zahabtunna, yang artinya kalian perempuan telah pergi. Untuk mutakalim yang berarti saya atau kami, dalam bentuk mufradnya atau tunggalnya, di situ ada contoh kalimat ana zahabtu, yang artinya saya telah pergi. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, contoh kalimatnya nahnu zahabna, yang artinya kami telah pergi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yang dimana pada slide ini di situ ditunjukkan kontekstual variasi fiil pada tamrin pertama. Pada contoh kalimat yang pertama, di situ dituliskan aina tulabul judud. Aina tulabul judud zahabu ilal mudir, yang mana artinya di mana siswa-siswa baru mereka telah pergi ke kepala sekolah. Oke, di situ untuk penggunaan fiilnya, fiil damirnya di situ sudah saya tuliskan ya. Saya warnakan warna kuning situ dengan garis bawah. Di situ digunakan zahabu. Kenapa digunakan zahabu? Karena di situ menunjukkan untuk gaib laki-laki, karena di situ dia tuliskan siswa-siswa, otomatis itu lebih menuju ke arah laki-laki, siswa laki-laki. Jadi maka itu digunakan zahabu ya, karena artinya mereka telah pergi ke kepala sekolah. Itu menunjukkan damir untuk laki-laki pada fa'il zahaba. Oke, untuk contoh kedua itu nahnu zahabna. Pada situ ada kalimat nahnu zahabna ilal mal'abi, yang artinya kami telah pergi ke lapangan. Pada kalimat itu digunakan damir fi'il madi juga, yaitu yang sudah digarisbawahi dan saya beri tanda kuning, yang dipakai di situ zahabna. Ya, kenapa ditulis zahabna? Kenapa dipakai zahabna? Karena dia telah menyatakan bahwa kami telah pergi ke lapangan. Maka sesuai dengan tabel konjungsi yang sebelum dijelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, di situ penggunaan untuk mutakalim
saya akan. Jadi digunakan yang dalam bentuk tunggalnya itu ana zahabtu. Nah, kalau bentuk jamak nahnu zahabna, maka itu digunakan zahabna. Oke, untuk contoh kalimat selanjutnya, aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwan, yang artinya kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai saudaraku. Ya, di situ yang digunakan damir fiil madi yang digunakan adalah zahabtum. Kenapa digunakan zahabtum? Karena di situ dia menunjukkan mukatab jamak untuk laki-laki. Kalian laki-laki telah pergi, maka itu digunakan zahabtum. Ya. Oke, untuk contoh berikutnya, azhabta ila sukil yauma ya abi. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Azhabta ila sukil yauma ya abi, yang artinya apakah ayah pergi ke pasar hari ini? Nah, di situ digunakan ilmadi juga yang mana di situ dipakai zahabta ya. Kenapa digunakan zahabta? Karena di situ untuk menunjukkan muktab tunggal untuk laki-laki, maka itu digunakan zahabta karena si anak ini bertanya kepada bapaknya, jadi bapaknya ini tunggal, berbentuk tunggal, maka itu pakai zahabta. Oke, berikutnya anama zahabtu ilal maktabatil yaum, yang artinya saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Nah, di situ digunakan fi'il madi zahabtu untuk penggunaan domirnya, ya. Nah, kenapa digunakan zahabtu? Karena di situ dia mutakalim kami untuk tunggal mufrad berdasarkan konstruksi tabel dasar yang pertama saya jelaskan. Di situ zahabtu. Ya, karena dia tidak anama zahabtu, dia tidak jadi pergi, dia memberitahukan bahwa dirinya tidak jadi pergi ke perpustakaan. Oke, untuk contoh berikutnya, ummi zahabtu ilal mustasfa, yang artinya ibu telah pergi ke rumah sakit. Nah, di situ damir fi'il madi yang digunakan zahabtu. Bukan zahabtu, astagfirullahaladzim. Untuk kalimat ummi zahabat ilal mustasfa, itu damir yang digunakan zahabat ya. Nah, di sini kenapa digunakan zahabat? Karena itu merupakan pelaku damir gaibah perempuan yang berbentuk tunggalnya. Situ saya sudah jelas karena di situ dia berkata bahwa ibuku telah pergi ke rumah sakit, maka dari itu damir yang menggunakan zahabat. Oke, untuk berikutnya azahabtunna li ziyarati halitukunna ya banati, yang artinya apakah kalian perempuan pergi mengunjungi bibi kalian wahai anak-anak perempuanku. Nah, di situ yang digunakan fi'il madi damir zahabtunna, ya, zahabtunna. Ya. Mengapa memakai zahabtunna? Itu karena dia merupakan muktabah perempuan dalam bentuk jamak. Nah, karena pada di situ ibunya itu berkata, apakah kalian pergi mengunjungi bibi kalian? Zahabtunna itu untuk menunjukkan damir pelaku itu untuk perempuan muktabah.
maka itu dipakai dia zahabtuna. Oke, untuk berikutnya ahi zahaba ilal matari. Artinya saudaraku telah pergi ke bandara. Di situ ada damir, situ yang dipakai fi'il madi zahaba karena dia di situ tunggal untuk laki-laki ahi. Itu dipakai dia zahaba. Oke, untuk berikutnya ahwati zahabna ilal kulliyati, yang artinya saudara-saudara perempuanku telah pergi ke fakultas. Di situ yang dipakai damir fi'il madi zahabna. Ya, zahabna dia. Nah, mengapa dia memakai zahabna? Karena itu dia merupakan mutakalim zahabna untuk jamak, ya, berbentuk jamak. Saudara-saudara perempuanku telah pergi ke fakultas, maka itu yang digunakan zahabna. Oke, untuk contoh kalimat terakhir di situ dia azahabti ilal madrasati ya Aisyah. Saya ulangi, azahabti ilal madrasati ya Aisyah, yang artinya apakah kamu pergi ke sekolah wahai Aisyah. Nah, di situ dia bertanya kepada Aisyah, otomatis damir fi'il madi yang digunakan zahabti dia. Mengapa di situ menggunakan zahabti? Karena dia termasuk tunggal mufrad untuk muktaba perempuan, anti zahabti. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Pada tamrin kedua, lengkapilah kalimat berikut dengan menggunakan kata kerja masa lampau atau fi'il madi yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, contoh pertama di situ dia asami ital azana ya Muhammad, yang artinya apakah kamu telah mendengar azan wahai Muhammad. Nah, di situ kata kerja lampau yang digunakan adalah sami'ta, yang artinya telah mendengar. Ya, dia menggunakan sami'ta. Oke, untuk contoh kedua, nahnu la'ibna kuratal salatil yaum. Artinya kami telah bermain bola basket hari ini. Nah, di situ fi'il madi yang digunakan berdasarkan damirnya, pelakunya yang dipakai itu la'ibna, telah bermain bola basket hari ini. Untuk contoh ketiga, agasalti kumsani wa manadili ya ummi, yang artinya apakah ibu sudah mencuci kemeja dan sapu tanganku. Nah, di situ digunakan dia fi'il madi gasalti, sudah mencuci. Oke, untuk contoh berikutnya, katabal mudarrisul darsa ala saburati, yang artinya guru itu telah menulis pelajaran di papan tulis. Yang dipakai katabah, atau telah menulis, sesuai dengan dhamirnya. Oke, contoh kelima, ana fatahtu babal fasli wa hamidun wa hisamun wa bilalun fatahun nawafiza. Artinya saya telah membuka pintu kelas, dan Hamid, Hisham, serta Bilal telah membuka jendela-jendela itu. Di situ fi'il madi yang digunakan berdasarkan dhamirnya telah membuka, yaitu fatahtu. Nah, untuk contoh kalimat yang keenam,
afahimtunna afahimtunnal darsal jadida jayidan ya banatu, yang artinya apakah kalian perempuan telah memahami pelajaran baru dengan baik, wahai anak-anak perempuan. Nah, di situ dia fi'il madhi yang digunakan berdasarkan dhamirnya yaitu fahimtunna untuk menunjukkan jamak ke perempuan, ya. Nah, untuk contoh berikutnya, zamilati harajna minal fasli ba'da darsi, yang artinya teman-teman perempuan sekelahku telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Di situ fi'il madhi yang digunakan yaitu telah keluar, yaitu harajna. Ini kita ke slide selanjutnya. Ini masih tentang kata kerja lampau, ya, seperti contoh kalimat tadi. Contoh kalimat berikutnya pada slide ini adalah akaratum al-Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i, yang artinya apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah salat subuh, wahai anak-anakku. Nah, di situ fi'il madhi yang digunakan adalah qara'tum, itu telah membaca sesuai dhamirnya. Oke, untuk contoh berikutnya, ahli hafiza suratal rahmani, artinya saudaraku telah menghafal surah Ar-Rahman. Di situ fi'il madhi yang digunakan hafiza, yang artinya telah menghafal sesuai dhamirnya. Ya, untuk contoh berikutnya, di situ dia ana jahastu an kalima walakinni ma wajadtuhu, yang artinya saya telah mencari pulpenku tetapi saya tidak menemukannya. Di situ fi'il madhi yang digunakan adalah jahastu, ya, telah mencari. Situ jahastu, ya, sesuai dhamirnya, ya, itu. Contoh berikutnya, man qatala hazil hayyata, yang artinya siapa yang telah membunuh ular ini. Nah, di situ fi'il madhi yang digunakan qatala sesuai dhamirnya, ya, menanyakan itu. Oke, contoh berikutnya, asyaribtil kahwata ya Maryam, yang artinya apakah kamu sudah minum kopi, wahai Maryam. Nah, di situ fi'il madhi yang digunakan sesuai dhamirnya yaitu syaribti, ya, karena itu untuk menanyakan dhamir tunggal mufrad untuk perempuan. Oke, untuk contoh berikutnya, zumalai akalul mauza wa ana akaltul inaba, yang artinya teman-teman laki-laki sejawatku telah makan pisang dan saya telah makan anggur. Nah, di situ fi'il madhi yang digunakan yang pertama, situ ada dua, ya, fi'il madhi yang dimasukkan di situ, yaitu akalu dengan akaltu, itu telah makan sesuai dhamirnya masing-masing. Oke, untuk contoh kalimat terakhir situ darabat Fatimatu bintaha bil asa. Darabat Fatimatu bintaha bil asa, yang artinya Fatimah telah memukul anak perempuannya dengan tongkat.
Nah, di sini fi'il madhi yang digunakan darabat, ini telah memukul anak perempuannya. Berarti ini untuk mufrad perempuan, pelaku tunggal perempuan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk pembahasan tamrin 3, analisis struktur kata kerja atau fi'il. Nah, di situ pada contoh pertamanya di situ analisisnya untuk zahaba ya, yang artinya dia laki-laki telah pergi. Itu untuk strukturnya di situ fi'il tambah domir mutasyir sama dengan fa'il. Nah, itu yang membentuk fa'ilnya ya, yaitu untuk lebih jelasnya kata kerja tambah kata ganti tersembunyi sebagai pelaku, itu jadi fi'ilnya, yaitu zahaba. Oke, untuk berikutnya zahabu. Nah, yang dimana di situ strukturnya dia fi'il tambah waw, huruf waw ya, sebagai pelaku. Maka itu di situ zahabu, ada huruf waw di akhir katanya. Oke, untuk ketiganya, untuk ketiga zahabat. Nah, di situ strukturnya dia kata kerja fi'il tambah tak sukun dia ya, itu tanda feminim tambah domir mutasil sama dengan fa'il. Itu strukturnya dia, mana kata kerja tambah tanda perempuan untuk menunjukkan feminim dan pelaku tersembunyi atau domir mutasil. Oke, maka itu jadi zahabat ya, ada ta sukun. Oke, untuk contoh keempat itu zahabna, yang dimana strukturnya itu untuk zahabna dia mereka perempuan telah pergi, strukturnya dia kata kerja fi'il dengan na sebagai pelaku untuk menunjukkan perempuan ya. Nah, maka itu ditambahkan dia na. Oke, untuk berikutnya zahabta. Nah, di sini strukturnya dia zahaba, kata zahaba, terus fi'il tambah ta dia. Maka dari itu dia sampai jadinya dia zahabta, fi'ilnya zahaba terus tambah ta, artinya kamu telah pergi. Ini untuk laki-laki, tinggal laki-laki. Oke, berikutnya di situ dia zahabtum. Nah, di sini agak aneh dia, ini apa, huruf za-nya dia tidak kelihatan karena kayaknya ada kesalahan di situ. Nah, di sini yang membentuk zahabtum dia di sini untuk strukturnya dia fi'il yang pertama zahaba fi'ilnya fi'il terus tambah tu ya, terus fa'il tambah ma untuk tanda jamak ya, yang artinya kalian laki-laki telah pergi. Oke, pada contoh selanjutnya di situ ada kata zahabti, yang dimana strukturnya dia fi'il tambah ti ya, dengan fa'ilnya itu artinya kamu telah pergi, menunjukkan untuk perempuan, itu dia zahabti. Nah, untuk contoh berikutnya zahabtunna ya, dan kata zahaba terus strukturnya dia fi'il tambah tu. Nah, terus dengan fa'il tambah na untuk tanda jamaknya ya.
makanya itu dia zahabtunna. Oke, untuk contoh berikutnya zahabtu. Di mana zahabtu ini strukturnya dia dari kata zahaba, fiil tambah tu, ya, dengan zahabtu, artinya saya telah pergi. Oke, untuk contoh berikutnya zahabna, yang dimana strukturnya dia dari kata zahaba yang bentuknya itu fiil tambah na. Nah, itu hasilnya zahabna, artinya kami atau kita telah pergi. Oke guys, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tamrin 4, penjelasan tamrin 4 tentang subjek pelaku fa'il pada kata-kata berikut. Di situ pada kata harajtu yang artinya aku telah keluar. Nah, di situ keterangan untuk fa'ilnya dia pada huruf tu, huruf ta, tu berarti aku ya. Terus untuk kata berikutnya jelasna yang artinya kami telah duduk. Di situ sebagai pelaku fa'ilnya nah, yang artinya kami ya. Berikutnya sami'ti yang artinya kamu perempuan telah mendengar, yang dimana keterangan pelakunya atau fa'ilnya dia pada huruf ti, itu kamu untuk menunjukkan ke perempuan. Kata Arab berikutnya syaribtunna, artinya kalian perempuan telah minum, yang dimana untuk pelaku fa'ilnya pada huruf tunna untuk menunjukkan kalian perempuan. Terus pada kata dahalu yang artinya mereka laki-laki telah masuk, yang dimana keterangan pelakunya fa'ilnya dia huruf waw dan alif yang berarti mereka, menunjukkan ke laki-laki. Berikutnya hafizna ya, yang artinya mereka perempuan telah menghafal, yang dimana pelaku fa'ilnya dia di huruf na, mereka yang menunjukkan perempuan. Terus pada kata akaltum, artinya kalian laki-laki telah makan, yang dimana pelaku fa'ilnya dia di situ pada huruf tum, itu kalian merujuk ke laki-laki. Ya, berikut contoh kata berikutnya yaitu fataha, yang berarti dia laki-laki telah membuka, yang dimana fa'ilnya itu tersembunyi atau mutasyir, dia untuk menunjukkan dia laki-laki. Pada kata berikutnya fahimtunna, yang artinya kalian perempuan telah paham. Ya, di situ huruf yang menunjukkan fa'ilnya tunna. Oke, untuk kata berikutnya katabta, yang artinya kamu laki-laki telah menulis. Nah, di situ pelaku fa'ilnya dia pada huruf ta, itu kamu merujuk ke laki-laki. Contoh kata berikutnya yaitu gasalat, artinya dia perempuan telah mencuci. Nah, pada di sini huruf sini juga dia untuk fa'ilnya tersembunyi pada huruf tak sukun, hanya tanda feminim, femininnya. Untuk kata berikutnya laibu, yang artinya mereka laki-laki telah bermain, yang mana fa'ilnya pada huruf waw dan alif, mereka laki-laki. Terus untuk kata Arab berikutnya dakhala, artinya dia laki-laki telah masuk. Di sini juga dia kelangan fa'ilnya dia tersembunyi atau mustatir, menunjukkan dia laki-laki. Oke, untuk kata terakhir contohnya dia darabta, itu kamu laki-laki telah memukul. Di sini keterangan pelakunya dia atau fa'il dia pada huruf ta, berarti kamu laki-laki. Oke, masuk ke slide selanjutnya, itu penjelasan tentang tamrin 5 di antara kata ganti yang bersambung atau damir mutasyir. Ya, di sini kita lihat contoh pertamanya at-ta'u kama fi
zahabtu, zahabta, zahabti, zahabtum, dan zahabtunna. Ya, di sini kata ganti yang bersambungnya di sini pada huruf ta, seperti pada aku telah pergi, kamu telah pergi, laki-laki, kamu telah pergi untuk menuju ke perempuan, kalian telah pergi menuju laki-laki, terus kalian perempuan telah pergi, zahabtunna. Oke, contoh berikut dia di situ al-waw kama fi zahab. Ya, yang mana di sini dia untuk huruf waw, dia kata ganti yang bersambung dia seperti cuma dipakai pada ya zahabu, jadi mereka telah pergi. Ya, untuk contoh berikutnya dia annu kama fi zahabna. Yang dimana itu huruf nun seperti pada mereka perempuan telah pergi, zahabna. Kalau laki-laki dia zahabu, kalau perempuan dia untuk feminim zahabna. Ya, untuk contoh yang terakhir di situ nakama fi zahabna. Di sini berarti seperti pada kami telah pergi, yang untuk dari kata ganti bersambung nah. Ya, oke. Tuh, setelah itu masuk ke slide terakhir. Perhatikan, renungkan apa pada kalimat berikut ini. Nah, itu contoh, itu dia bagian pertamanya dia aina hamid haraja, yang artinya di mana Hamid, dia telah keluar. Haraja di sini adalah kata kerja, pelakunya adalah kata ganti tersembunyi itu huwa. Oke, masuk ke bagian 2. Aina Amina haraja, yang artinya di mana Amina, dia telah keluar. Nah, di sini haraja adalah kata kerja, tak adalah tanda perempuan, terus pelakunya adalah kata ganti tersembunyi dia. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.